Jadi kita lanjutkan dengan optional participation. Optional participation berarti bahwa atau menyatakan bahwa sebuah entity occurrence, sebuah kejadian entity itu tidak mengharuskan entity yang berhubungan itu ada di dalam relationship tertentu. Contohnya, lebih mudahnya kita perhatikan pada contoh pada relasi course mengenerate class, ya, itu relasi itu kita mengetahui bahwa minimum atau ada course yang tidak mengenerate class. Maksudnya, contohnya ya, kita ada mata kuliah sistem basis data. Tetapi sistem basis data saat ini ada kelasnya. Jadi sistem basis data itu, course generate class itu pada semester ini dibuka kelasnya. Tetapi semester ini misalnya mata kuliah matematika diskrit itu tidak ada kelasnya gitu. Jadi setidaknya ada berapa mata kuliah matematika diskrit, algoritma yang sudah dijelaskan pada semester yang sudah dibuka pada semester kemarin tidak dibuka pada semester ini, sehingga relasi course generate class itu di situ ada unsur optional participation gitu. Jadi course ini tidak mengharuskan adanya kelas ada. Jadi ada course memang, tetapi kelas belum tentu dibuka. Itulah yang dimaksud dengan optional participation. Ya, dengan kata lain seperti yang dikatakan tadi bahwa entity occurrence course itu tidak mengharuskan entity occurrence class itu untuk ada. Sehingga dengan demikian kelas entity di sini dikatakan sebagai opsional kepada entity course. Di dalam crossfoot notation itu optional relationship bisa dituliskan dalam bentuk 0 atau small circle. Nah, jadi kalau ada small circle ini di posisi minimum cardinality, nah itu berarti kelas itu adalah optional di dalam relasi course generate class gitu. Jadi kalau 0 itu artinya boleh nggak ada. Jadi nggak sekedar one to many atau many to one, tapi juga course ini bisa membuka menghasilkan 0 kelas, 1 kelas, 2 kelas atau lebih, tapi minimumnya adalah 0. Itu berarti opsional. Kelas ini adalah opsional dalam hubungannya dengan course gitu. Nah, sedangkan kalau mandatory participation itu berarti bahwa entity occurrence itu mengharuskan entity yang berhubungan pada relationship tertentu. Jika tidak ada simbol optionality ini pada entity, maka diasumsikan bersifat mandatory. Ya, jadi kalau nggak ditulis apa-apa. Nah, tetapi jika kita ingin lebih jelas lagi mandatory participation, kita ingin gambarkan secara grafis, maka kita bisa menuliskan dengan dengan small hash mark. Jadi intinya kalau ininya yang sebelah kiri ini, yang course ini kan yang sebelah kirinya ada bar begitu. Nah, itu artinya dia mandatory. Jadi keberadaan kalau misalnya minimumnya 1 participationnya, maka dipastikan dia bersifat mandatory. Ya, the existence of mandatory relationship indicates that the minimum cardinality is at least 1 for the mandatory entity. Jadi kalau cardinality-nya minimum 1 itu berarti dia bersifat mandatory. Kalau cardinality-nya itu 0, minimalnya 0, berarti dia bisa atau dia merupakan optional. Ya, partisipasinya bersifat optional.
Ya, jadi kita bisa melihat juga pada beberapa variasi connectivity berikut. Nah, ini berarti kalau yang paling atas ini minimumnya 0, maksimumnya banyak. Jadi ini bersifat opsional karena minimumnya 0. Berikutnya, minimumnya 1, maksimalnya banyak. Nah, itu berarti mandatory karena minimalnya 1. Ya. Di bawahnya, minimumnya 1, maksimalnya 1, nah berarti mandatory karena yang penting minimumnya 1 itu mandatory. Kalau yang di paling bawah, minimumnya 0, maksimalnya 1. Nah, itu juga opsional karena minimumnya 0. Nah, relationship participation ini penting di dalam kita mendesain database. Ya. Kita perlu tahu banyak skenario. Nah, contohnya misalnya pada Tiny College ya, contohnya ada profesor yang mengadakan research, mengadakan penelitian, tapi profesor tersebut tidak mengajar misalnya. Nah, jadi jika kita memiliki relationship profesor teach class, profesor mengajar kelas, maka bisa saja profesor itu tidak mengajar kelas. Jadi karena profesor ini fokus, ada yang mengajar, ada yang fokus meneliti, maka dia tidak harus mengajar. Ada profesor yang tidak mengajar sehingga kelas ini bersifat opsional terhadap profesor. Ya, tetapi kelas itu harus diajar oleh profesor. Sehingga profesor ini bersifat mandatori terhadap kelas, tetapi kelas bersifat opsional terhadap profesor. Ya, kalau di luar negeri profesor itu ya dosen itu ya profesor sebutnya. Nah, kita bisa melihat pada gambar 4.12. Nah, 4.12 ini dikatakan bahwa cardinality di sebelahnya entity kelas itu 0,3, artinya profesor itu mungkin tidak mengajar atau mengajar maksimal 3 kelas. Demikian juga demikian juga pada angka 1,1 bahwa kelas itu diajarkan oleh minimum 1 profesor, maksimum 1 profesor, ya. Nah, jadi penting sekali kita tahu relationship itu apakah mandatory atau opsional, ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai contoh. Jadi contohnya di sini ada gambar, kita diminta untuk menuliskan bisnis rule-nya dan kardinalnya seperti apa. Ya. Jadi kalau yang pertama itu berarti customer itu bisa memiliki banyak mobil, tapi bisa saja tidak sama sekali. Atau some customer do not own car. Karena apa? Karena pada sisi car itu minimalnya 0. Tapi mobil ini, yang nomor 3, mobil ini dipunyai oleh minimum 1, maksimum 1, jadi hanya 1 customer. Kemudian yang berikutnya, nomor 4 itu car itu memiliki 1 atau lebih, memiliki 0 itu mungkin ada yang tidak teliti itu ya. Nanti saya akan lihat lagi apakah itu maksudnya 0 atau 1 ya, tapi kalau dari gambar sih mungkin tidak ada records ya, bisa saja. Jadi a car may generate 0 or more ya, maintain record ya. Jadi saya ada kesalahan di slide itu. Nah, masing-masing record ini di-generate oleh 1 mobil. Nah, some car, beberapa mobil itu mungkin belum atau tidak mengenerate maintenance prosedur. Jadi, ya ini seri kesimpulan nomor 4 ini
Maksudnya a car may generate 0 or more maintenance record ya. Maaf ada sedikit kesalahan di situ. Nah, berikutnya each maintenance procedure generate 1 or more maintenance line ya. Each maintenance line generated by 1 maintenance procedure. Jadi itu one to many ya. Minimum yang sebelah kanan minimum 1, maksimum banyak. Nah, ini berarti masing-masing maintenance line menggunakan menggunakan satu peralatan, part, menggunakan satu komponen. Nah, masing-masing part itu mungkin ada di maintenance line, boleh 0. Nah, masing-masing part itu boleh tidak ada di maintenance line. Jadi intinya kalau ada circle itu berarti boleh ada, boleh tidak. Nah, ini ada tambahan saja, tambahan keterangan, tambahan penjelasan, tambahan teori yang belum sempat disampaikan, yaitu mengenai recursive relation. Jadi ini menarik juga, suatu saat mungkin Anda menghadapinya. Recursive relation itu adalah relasi yang ada terhadap entity yang sama, misalnya employee married dengan employee, employee manage employee, cost, lalu memiliki cost itu ya. Nah, lalu ini gambar, ini penjelasannya. Satu peralatan memiliki bagian-bagian lagi, employee menikah dengan employee lain dan sebagainya. Ya, saya kira slide saya cukup panjang ya, membuat videonya juga tidak mudah, membutuhkan effort yang sangat besar. Nah, jadi nanti mungkin Anda lihat-lihat dulu videonya ya. Saya nggak tahu apakah tugasnya akan langsung saya diberikan atau tidak, nanti dilihat lagi. Tapi yang penting Anda mendengarkan video-video saya dulu ya, melihat video dulu, baru nanti mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan berikutnya ya. Maksud saya apakah tugas-tugas itu langsung ada, ya mungkin tidak langsung saya upload ya, tapi yang penting Anda mendengarkan video-video saya dulu. Nah, videonya mulai dari 1A, 1B, dan seterusnya, 2A, 2A, dan sebagainya. Itu saja dari saya, terima kasih. Selamat belajar.